Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Ananda. Di sini saya perwakilan dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua yaitu Adinda Putri, yang ketiga Rosalinda. Di sini kami akan melaporkan hasil interview kami yang kami lakukan di daerah Bandar Lampung, tepatnya di Perumnas Waya Halim, pada UMKM yang bernama Mangga Ketan BDL. Informan yang kami wawancarai yaitu bernama Husnawati, di mana Husnawati merupakan owner dan karyawannya yaitu Dea Safitri. Siklus yang pertama yaitu siklus pendapatan, di mana informan menginformasikan kepada kami bahwasanya ia menjual 2 produk yaitu mangga ketan dan juga rice bowl, dan yang menjadi bestseller dalam penjualan yaitu adalah mangga ketan. Informan juga menginformasikan bahwasanya ia melakukan 2 sistem penjualan, yang pertama secara online dan offline. Dengan cara online, informan menggunakan aplikasi GoFood dan Maxim dengan sistem pembayaran langsung masuk ke dalam rekening informan atau masuk ke dalam GoPay. Dan yang kedua yaitu sistem penjualan secara offline, di mana konsumen dapat datang langsung ke tempat owner menjual mangga ketan. Kemudian sistem pembayarannya yaitu menggunakan uang cash. Kemudian pengendalian internal yang dilakukan informan, yaitu informan hanya membagi hasil dari penjualan, di mana sebagian uangnya digunakan untuk pembelian produk dan sebagiannya digunakan untuk keperluan pribadi. Kelemahan dari siklus pendapatan di dalam UMKM ini yaitu di mana informan tidak melakukan pembukuan, sehingga kita maupun informan sendiri tidak dapat melihat informasi keuangan secara rinci. Kemudian saran yang kami berikan kepada informan bahwasanya informan harus membuat pembukuan agar tidak terjadi kerugian yang tidak teridentifikasi. Siklus pendapatan pada laporan yang telah kami buat dapat dibaca melalui flowchart yang telah tertera. Penjelasannya, pembeli memesan menu yang sudah disediakan, pembeli bisa memesan menu secara langsung dan juga melalui aplikasi. Pedagang menerima pesanan, kemudian pesanan diproses oleh pedagang. Setelah pembeli menerima pesanan, kemudian ia melakukan pembayaran. Jika pembeli melakukan pembayaran secara langsung, maka penjual menerima pembayaran secara tunai, dan jika pembeli melakukan pembayaran dengan menggunakan aplikasi, maka penjual menerima pembayaran secara dalam bentuk e-money. Lalu yang terakhir yaitu pembeli menerima pesanannya. Baik, selanjutnya itu mengenai siklus pengeluaran. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, sesuai dengan informasi yang kami dapatkan dari informan, bahwasanya pengeluaran yang dari usaha yang Ibu Husna keluarkan adalah hanya pada saat dia pembelian bahan baku. Dan pembelian bahan baku itu sebesar 500.000 setiap 2 hari sekali. Adapun beberapa bahan yang untuk membeli bahan baku, yaitu pertama ada ketan putih, mangga, santan, daun pandan, garam, keju, susu kental manis, terus gula pasir, tepung maizena, dan juga ada beberapa perlengkapan seperti cup untuk wadah wadah mantannya, mangga ketannya, terus ada plastik dan juga sendok. Selanjutnya dari pengendalian internalnya, informan memilih pemasok bahan baku dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi informan itu memilih pemasok dengan harga-harga yang murah supaya mendapatkan untung yang lebih juga. Selanjutnya ada pun kelemahan dari siklus pengeluaran ini. Informan kesulitan pada saat bahan baku mengalami kelangkaan dan juga kenaikan. Seperti kadang-kadang mangga itu mengalami kelangkaan. Lebih tepatnya, selain dia mengalami kelangkaan, harga mangga pada saat tidak musimnya buah mangga, dia itu biasanya buahnya itu lebih mahal, tidak seperti harga biasanya. Selanjutnya, kami memiliki saran bahwasanya agar Ibu Husna ini selaku penjual untuk mencoba mencari beberapa referensi pemasok untuk dijadikan
untuk dijadikan pemasok selain dari pemasok sebelumnya. Misalnya pemasok sebelumnya itu mengalami kekurangan bahan atau pemasok sebelumnya itu kehabisan bahan, dia bisa juga, Ibu Husna ini bisa juga untuk ke pemasok selanjutnya. Jadi tidak hanya di stuck di pemasok sebelumnya. Oke, selanjutnya mengenai siklus pengeluaran di bagian flowchart-nya, kami menjelaskan bahwasanya pengeluaran kas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah beban perlengkapan dan juga beban produksi. Beban perlengkapan ini pembelian bahan baku perlengkapan seperti bahan baku perlengkapan, dia seperti pembelian cup. Cupnya itu ada dua tipe. Yang pertama ada yang minimal 300 ml dan juga 500 ml. Selanjutnya ada juga seperti plastik, sendok plastik, dan juga bahan baku seperti stiker untuk ditempelkan di atas produknya. Jadi terlihat label nama produknya. Selanjutnya ada beban produksi. Beban produksi pertama dia pembelian bahan-bahan baku seperti beras ketan, pembelian buah mangganya sebagai produk utamanya, mangga dan juga ketan. Selanjutnya ada pembelian beberapa pelengkap seperti keju, juga untuk peracik flanya seperti santan, gula pasir, susu kental manis, dan juga pencampur di bagian ketannya ada garam, ada daun pandan, dan juga santan dan juga tepung maizena. Di sini saya akan melanjutkan siklus selanjutnya, yaitu siklus produksi. Di siklus produksi ini, informan hanya perlu memasak bahan baku menjadi bahan jadi. Adapun yang perlu dimasak oleh informan yaitu memasak ketan, membuat fla, menyiapkan mangga, dan memarut keju. Untuk pengendalian internalnya, dalam siklus ini informan terjun langsung dalam pemrosesan bahan baku. Kelemahannya yaitu karena di sini informan tidak mempekerjakan karyawan, jadi sering terjadi keterlambatan dalam order. Saran yang kami berikan yaitu sebaiknya informan mempekerjakan 1-2 karyawan agar dalam proses produksinya lebih cepat dan meminimalisir keterlambatan order serta mempercepat pelayanan konsumen. Selanjutnya yaitu siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Menurut informan, tidak terdapat manajemen sumber daya manusia dan penggajian dalam UMKM ini. Ini menjadi kelemahannya karena tidak ada karyawan sehingga tidak ada yang dapat menggantikan bila owner ada kepentingan di luar bisnis. Sarannya yaitu sebaiknya owner mempekerjakan 1-2 orang agar dapat mendukung siklus dalam UMKM ini. Selanjutnya yaitu flowchart siklus produksi. Seperti yang ada pada gambar, penjelasan dari flowchartnya yaitu yang pertama, informan menyiapkan semua bahan baku yang akan dimasak. Kemudian informan memasak bahan baku tersebut, seperti memasak ketan dengan daun pandan dan ditambahkan dengan sedikit garam. Kemudian informan membuat fla dengan santan dan susu kental manis. Kemudian informan menyiapkan mangga untuk pelengkap mangga ketan. Dan terakhir informan memarut keju apabila ada orderan yang masuk. Untuk siklus sumber daya manusia itu tidak ada karena di sini informan tidak ada manajemen sumber daya manusianya dan juga penggajiannya. Dari penjelasan yang telah kami jelaskan tadi, di sini kami memberikan saran. Yang pertama, kami menyarankan agar informan bisa memperinci pemasukan dan pengeluaran dalam bentuk pembukuan. Kemudian saran yang kedua, agar informan mencari lebih dari 1 pemasok bahan baku guna mempermudah persediaan bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi. Saran selanjutnya yaitu
Kami menyarankan agar informan menambah sumber daya manusia, yaitu dengan mempekerjakan 1-2 karyawan atau lebih untuk mempercepat proses produksi dan penyiapan pesanan. Terakhir, yaitu hendaknya owner atau informan menambah outlet atau tempat agar mempermudah konsumen untuk membeli produk dan juga menambah pendapatan yang diterima dari beberapa outlet yang ada. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan kata maupun kalimat, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.